Satu hal yang konsisten dari negeri 15 ringgit bukan prestasi, tapi nyinyiran tanpa isi. Kayak ini nih. Indonesia project means nothing to me, so I'm not going to talk about it. It's irrelevant to me. It's what we do. Pelatih Timnas Malaysia mengatakan proyek naturalisasi Timnas Indonesia tidak bermakna bagi saya. Loh, kok gitu? Yaps, Peter Klamoski buka suara soal program naturalisasi yang dilakukan oleh Timnas Indonesia. Dan ia menilai proyek naturalisasi Timnas Indonesia itu tidak relevan bagi dirinya. Dan Peter Klamoski ini menilai bahwasannya ada potensi besar di sepak bola Malaysia. Meskipun untuk saat ini dia menyadari sepak bola Malaysia itu masih jauh dari kekuatan Asia. Yaps, patut kita tunggu nih perkembangan Timnas Malaysia di tangan Peter Klamoski ini. Karena sepertinya dia tipe pelatih yang tidak akan mengandalkan pemain naturalisasi dan lebih mengandalkan pemain-pemain lokal Malaysia untuk bisa bersaing di Asia Tenggara dan bahkan di Asia. Dan patut kita tunggu suatu saat nanti skuad terbaik Timnas Indonesia akan bertemu dengan skuad terbaik Timnas Malaysia di dalam satu pertandingan. Di bola sepak, kita perlu dengan fair game dan kita perlu dengan kejujuran. Ingin perubahan lah sebenarnya. Tak nak benda yang sama berlaku. Saya tak perlu cakap lebih. Patutnya kita orang kalah. Tapi ini bola sepak. Apa yang kita boleh buat, keputusan dah tertulis. Kita kena terima lah. Ya, sudah tentu kita perlu keep forward. Kita perlu teruskan perjuangan. Apa yang penting, kita berada dalam landasan yang baik. Tapi saya mengharap kepada semua pemain-pemain, semua orang dah tahu setiap tahun benda yang sama berulang. Saya sebagai pemain, kalau saya cakap direct, saya tak ada duit untuk bayar denda sebagainya. Tapi saya merayu dan saya berharap benda ni tak berulang lagi lah. Tolonglah, saya merayu sangat-sangat. Kami ingin yang game yang fair lah sebenarnya. Kalau game fair, kami kalah 5-0, 10-0, tak apa, kami terima. Tapi dengan cara begini, kami kecewa dan kami tak boleh terima dengan hati yang terbuka lah sebenarnya. Kelakuan Malaysia makin aneh, makin bikin geleng-geleng kepala. Negeri yang entah kenapa masih merasa jadi raja sepak bola Asia Tenggara, padahal prestasi udah kayak sinyal wifi di hutan, putus nyambung nggak jelas. Indonesia terus melesat, makin dilatih oleh sosok-sosok Eropa top, makin kompetitif di level Asia. Tapi tetangga sebelah masih sibuk nyari celah buat nyinyir. Mereka boleh miskin prestasi, tapi kayak komentar. Baru-baru ini media Malaysia kembali berkicau. Katanya Indonesia terlalu bergantung pada pemain keturunan, tak punya kualitas lokal. Waduh, kalau mau bercermin, coba lihat siapa saja yang mereka andalkan. Pemain naturalisasi ada, pemain diaspora ada juga. Jadi kenapa giliran Indonesia yang melakukannya langsung dicibir? Iri bilang bos. Bahkan Peter Klamoski, pelatih Timnas Malaysia, dengan percaya dirinya bilang naturalisasi Indonesia tidak rasional. Pertanyaan kami cuma satu, prestasi Anda sejauh ini rasional nggak? Kalau mulut lebih tajam dari kaki, jangan heran hasil di lapangan nggak pernah membaik. Timnas Malaysia, prestasi terakhir yang layak disebut aja udah usang kayak video TikTok 2020. AFF gagal, kualifikasi jauh, Asia jangan mimpi. Tapi komentar-komentar dari negeri ini selalu saja seperti komentator Piala Dunia. Mereka nyebut pemain lokal Indonesia nggak ada kualitas. Padahal yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia bukan Malaysia. Yang ranking FIFA-nya terus naik juga bukan Malaysia, tapi Indonesia yang katanya cuman main keturunan itu justru bikin lonjakan luar biasa. Apa mereka nggak capek terus jadi komentator tanpa medali? Kadang kebenaran datang dari suara yang tak terduga. Menariknya, di tengah nyinyiran dan kecaman itu ada satu suara waras dari Malaysia. Siapa? Faisal Halim, pemain penting timnas mereka. Dalam sebuah wawancara dia terang-terangan bilang, Indonesia kini sudah jauh di atas Malaysia. Dia juga mengakui Indonesia yang kini dilatih oleh pelatih top Eropa seperti Patrick Kluivert dan Alex Pastoor memang layak diperhitungkan. Faisal juga menyebut Malaysia harus belajar dari Indonesia dalam hal pembinaan, profesionalitas, hingga mental juara. Salut buat Faisal, gak semua orang bisa jujur dan rendah hati di tengah badai ego nasionalisme palsu. Saat satu negara sibuk bekerja, yang lain cuma bisa nyinyir dari jauh. Indonesia sekarang bukan Indonesia yang dulu, bukan lagi tim pelengkap grup, bukan lagi tim penggembira di turnamen. Lihat siapa saja yang bermain sekarang. Shane Patinama,
Ragnar Oratmangoen, Sandy Walsh, Jay Ijes, dan semuanya berdarah Indonesia. Naturalisasi ini bukan asal comot. Mereka punya garis keturunan, mereka punya niat bela negara, dan mereka membawa mental Eropa ke timnas kita. Hasilnya, boom, timnas tampil percaya diri, disiplin, dan haus kemenangan. Beda jauh sama negeri yang masih sibuk memperdebatkan kualitas, padahal di lapangan nggak ada peningkatan. Jangan cuma jadi besar di mulut, tapi kecil di hasil. Mungkin inilah yang bikin sebagian orang Malaysia makin gatal melihat Indonesia melesat. Sakit hati, bisa jadi. Tertinggal jauh, jelas. Tapi kalau terus menyalahkan naturalisasi dan kualitas pemain Indonesia, itu cuma bentuk penolakan realita. Realita bahwa Indonesia sedang bangkit dengan strategi yang rapi, pelatih mumpuni, dan pemain yang siap tarung. Dan kalau mereka masih menutup mata atas itu, maka Malaysia akan terus tenggelam dalam nostalgia dan nyinyiran tanpa hasil. Lawan boleh nyinyir, tapi kita akan terus melesat. Jadi untuk kalian yang masih nyinyir soal pemain keturunan, kualitas lokal, atau rasionalitas naturalisasi, silakan duduk manis dan saksikan Indonesia melaju. Karena saat kalian sibuk bicara, kami sibuk bekerja. Saat kalian nyinyir, kami berlatih. Dan saat peluit dibunyikan, Indonesia tak akan ragu buat membuktikan. Inilah era baru sepak bola Garuda. Dan siapapun yang meremehkan silakan minggir. Subscribe Point untuk berita bola paling tajam, terpercaya, dan penuh gaya.